Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Rahma Laila. Kali ini saya akan membawakan materi limit. Ya, ini langsung saja saya masuk ke materi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan limit atau apa arti dari kata limit? Secara bahasa, limit merupakan batas, membatasi, mempersempit atau mendekatkan. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, jadi kita lihat latar belakangnya dulu nih. Kenapa bisa kita pelajari limit? Ya, kenapa sih kita harus pelajari limit? Kan kita anak teknik informatika. Nah, nanti kita belajar konsepnya dulu. Konsepnya dulu kita pahami dari kehidupan sehari-hari, baru nanti kita implementasikan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, orang sering dihadapkan pada masalah-masalah pendekatan suatu nilai atau besaran. Contohnya, letak rumah Budi dekat dengan rumah Tono. Ketika hari sudah mendekati senja, datanglah yang ditunggu-tunggu. Nilai ujian matematika Anton hampir 9. Nah, ini adalah beberapa contoh yang biasanya kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya, seberapa dekat, mendekati, hampir besar-besaran atau nilai-nilai pada contoh di atas, ya. Seberapa dekat nilai-nilai pada contoh di atas dengan besaran atau nilai yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kata-kata yang digarisbawahi pada contoh di atas, jadi nilai-nilai tersebut mendekati atau hampir kepada nilai sebenarnya atau bukan dari nilai sebenarnya, bukan hal yang dimaksud, ya. Nah, sehingga kita mungkin tidak mengetahui berapa sih letak, berapa berat atau nilai sesungguhnya, karena kata-kata yang digarisbawahi adalah kata-kata yang mendekati, bukan menyatakan nilai yang sebenarnya. Sekarang kita lihat contoh berikut. Nah, dari contoh gambar berikut, ya, di dalam lingkaran di atas dibuat bidang segi N, yang mana N adalah poligon, sehingga titik-titik sudut segi N berada pada lingkaran. Nah, dapat kita bayangkan ya, apabila nilai N sangat besar, maka luas segi N akan mendekati luas lingkaran. Gambar pertama, ketika N-nya sama dengan 3, maka akan terbentuk bidang datar segitiga. N sama dengan 4, bentuk bidang datar segi 4. Kemudian N sama dengan 6 akan membentuk sebuah bidang datar segi 6, ya. Nah, bagaimana kalau N-nya sangat besar? Nah, ketika N-nya sangat besar, maka luas segi N-nya akan mendekati luas lingkaran. Kita lihat ya, ketika N-nya sangat besar, maka dia akan mendekati luas lingkaran tersebut. Kemudian masalah apa lagi nih? Masalah penjumlahan. 1/2 tambah 1/4 sama dengan 3/4, 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 sama dengan 7/8, 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 sama dengan 15/16, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, apabila jumlahan dilakukan untuk N yang sangat besar, maka hasil penjumlahannya akan mendekati 1. Jadi kita lihat, ketika nilai penyebutnya ya semakin besar, maka penjumlahan pecahannya akan mendekati 1. Jadi 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya ditambah 1/2 pangkat N, ya, yang mana N-nya di sini sangat besar, maka hasil penjumlahan pecahan ini akan mendekati nilai 1. Mendekati ya, tanda kutip di sini kata mendekati 1. Sama juga dengan contoh gambar tadi, ketika nilai N-nya juga sangat besar, maka akan mendekati luas dari lingkaran. Nah, kemudian masalah apa lagi nih? Masalah mekanika ternyata. Contohnya, seseorang berangkat ke tempat kerja atau kalian berangkat ke kampus menggunakan sepeda motor dari rumah pukul 7 sampai ke kampus pukul 7.30, dan jarak rumah
ke kampus, misalnya 15 km, nah, kalian akan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata, berarti 15 km per waktu tempuhnya, 7.30 kurangi 7.00, atau jarak waktunya, ya. Sehingga kecepatan rata-rata kalian berkendara dari rumah ke kampus adalah 30 km per jam. Secara umum, apabila pada waktu 07 lebih T menit, ya, T menitnya ini bisa lewat 1 menit, 2 menit, 3 menit, dan seterusnya, atau mungkin lewat 3 menit, sekian detik, seperti itu ya. Maka kalian telah menempuh jarak X kilometer, ya kan? Kalau misalnya waktunya lebih T menit sedikit saja, maka kalian telah menempuh jarak X kilometer. Maka kecepatan rata-rata berkendaraan adalah, kecepatan rata-ratanya berarti X per T, satuannya kilometer per menit, sama dengan 60 dikali X per T kilometer per jam. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, berapa sesungguhnya kecepatan dalam berkendaraan ketika jam menunjukkan pukul 07 lebih T menit? Nah, itu yang menjadi pertanyaan nih. Berapa kecepatannya ketika waktunya menunjukkan pukul 7 lebih T menit? Mungkin pertanyaan ini sulit dijawab karena nilai perbandingan jarak tempuh dan selang waktunya dalam bentuk delta X per delta T mendekati 0 per 0. Nah, jadi akan sulit kita jawab karena perbandingan jarak tempuh delta X per delta T-nya nilainya akan mendekati 0 per 0. Namun demikian, nilai pendekannya tetap dapat ditentukan ya. Nah, salah satu masalah utama di dalam kalkulus adalah nilai stop atau kemiringan suatu garis, yaitu nilai delta Y per delta X, ketika nilai tersebut hampir 0 per 0. Nilai eksak slope dengan kondisi seperti tersebut sangat sulit ditentukan, namun pendekatannya tidak sulit ditentukan. Nah, walaupun memang nilai eksaknya sulit ditentukan, tapi nilai pendekatannya tidak sulit ditentukan atau dapat ditentukan. Nah, proses menentukan nilai pendekatan inilah yang menjadi ide dasar dari konsep limit. Jadi kalau tadi kita lihat contoh-contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari, dari kata-kata yang sering kita sebutkan, selalu mendekati, nilainya mendekati tapi bukan nilai sebenarnya, atau dari contoh gambar saja yang tadi, gambar sebuah poligon ketika n-nya mendekati nilai yang sangat besar, maka akan mencapai nilainya akan mendekati luas lingkaran. Begitu juga tadi contohnya dengan pecahan ya, penjumlahan sebuah pecahan ketika penyebutnya n-nya mendekati nilai yang sangat besar, maka nilai penjumlahan pecahannya akan mendekati 1. Nah, kemudian masalah apa lagi dalam kalkulus? Ternyata adalah masalah kemiringan satu garis, yaitu delta X atau delta X per delta Y per delta X, yang mana ketika nilainya hampir 0 per 0, maka nilai eksaknya tidak dapat ditentukan atau sulit ditentukan, tapi nilai pendekatannya dapat ditentukan. Nah, hal-hal inilah yang menjadi ide dasar dari konsep limit. Nah, jadi perhatikan bahwa untuk berbagai nilai delta Y dan delta X, maka nilai delta Y per delta X berupa bilangan rasional. Bilangan rasional sudah dipelajari ya, jadi saya ingatkan kembali, jadi bilangan rasional merupakan suatu bilangan yang dapat dibawa dalam bentuk A per B. Ya, A per B merupakan bilangan-bilangan bulat, yang mana B tidak boleh sama dengan 0. Oleh karena itu, ide dasar konsep limit adalah barisan bilangan rasional. Ya. Barisan bilangan rasional dapat ditemukan dalam geometri, yaitu ketika seseorang akan menentukan hasil bagi keliling sembarang lingkaran dengan diameternya, atau bilangan pi.
Untuk mengetahui hasil bagi keliling sembarang lingkaran dengan diameternya, kita gambarkan poligon segi banyak, seperti ini, di dalam sebuah lingkaran. Jadi betul bahwa keliling setiap poligon tidak akan pernah sama dengan keliling lingkaran. Akan tetapi, jumlah sisi poligon cukup besar, maka selisih antara keliling lingkaran dengan keliling poligon akan menjadi sangat-sangat kecil. Ya, jadi keliling poligon tidak akan pernah sama dengan keliling lingkaran, namun selisihnya akan menjadi sangat kecil ketika jumlah sisi poligonnya sangat besar atau n-nya sangat besar. Ya, keliling yang mana keliling poligon tersebut sangat kecil atau lebih kecil dari sembarang bilangan positif yang diberikan. Jadi misalkan ini nilainya ya 0,00001. Jadi apabila jumlah sisi poligon terus diperbesar dari 4 sisi jadi 5 sisi, jadi 60 sisi dan seterusnya, dan kita akan melakukan pembagian keliling masing-masing poligon dengan diameter lingkaran, maka kita akan mendapatkan barisan bilangan rasional yang masing-masing bilangan nilainya kurang dari hasil bagi keliling lingkaran dengan diameternya. Jadi, hasil barisan bilangan rasional tersebut nilainya selalu kurang dari hasil bagi keliling lingkaran dengan diameternya. Bilangan di dalam barisan yang kita dapatkan tersebut semakin lama akan semakin dekat dengan nilai pi, yaitu limit atau batasan barisan. Jadi pada prinsipnya nilai-nilai yang terletak pada sumbu Y dapat dipakai untuk menggambarkan nilai sebarang besaran. Demikian pula nilai-nilai yang terletak pada sumbu X. Apabila nilai pada sumbu Y menyatakan jarak tempuh benda yang bergerak dan nilai pada sumbu X menyatakan waktu tempuh, maka slope mempunyai arti kecepatan per laju rata-rata. Atau secara umum, artinya kecepatan per laju rata-rata diartikan sebagai perbandingan perubahan suatu besaran terhadap perubahan besaran yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi. Konsep limit sudah kita pahami, kita pelajari, sekarang kita masuk ke fungsi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali dijumpai adanya keterkaitan antara satu objek dengan objek yang lain. Misal antara pedagang pembeli, antara majikan pelayan, kemudian antara bank dan nasabah, dan lain sebagainya. Hubungan-hubungan ini secara umum disebut dengan relasi. Atau secara sistemik, suatu relasi menggambarkan hubungan antara anggota dari suatu objek dengan anggota dari kumpulan objek-objek yang lain. Relasi yang memenuhi syarat, ya, apabila setiap unsur dalam suatu kumpulan objek mempunyai hubungan dengan tepat satu objek dari kumpulan yang lain, atau disebut dengan fungsi. Jadi syarat dari sebuah relasi, ya, syarat tertentu dari sebuah relasi apabila setiap unsur dalam suatu objek ya berhubungan tepat dengan satu objek dari kumpulan yang lain, disebut dengan fungsi. Atau secara matematis pengertian fungsi seperti berikut. Diberikan himpunan tak kosong A dan B. Berarti ada elemen-elemen dari himpunan A dan B ya. Relasi dari A ke B adalah suatu himpunan. Jadi relasi atau hubungan dari himpunan A ke B ya. Relasi dari A ke B adalah suatu himpunan. Jadi ini relasi dari A ke B merupakan sebuah himpunan juga. Relasi dari A ke B sehingga untuk setiap anggota A berelasi dengan tepat satu anggota B disebut fungsi dari A ke B. Kalau kita gambarkan diagramnya seperti berikut ya. Yang garis lurus ini disebut dengan relasi. Kemudian dari sini merupakan anggota dari himpunan, satu himpunan, dihubungkan tepat dengan satu anggota himpunan yang ada di
sebelahnya. Jika sembarang anggota A diwakili dengan variabel X dan anggota B yang oleh fungsi f berelasi dengan X adalah Y, maka fungsi f biasa diberikan dengan rumus seperti ini. Y sama dengan fx. Dari contoh masalah pendekatan yang sudah diuraikan sebelum-sebelumnya tadi, ya, limit fungsi. Jadi, kiranya secara matematis dapat dibuat rumusan umumnya. Apabila diberikan suatu fungsi f dengan rumus y sama dengan fx, maka berapa nilai y apabila x sangat dekat dengan nilai c? Nah, karena tadi kita sudah pelajari bagaimana konsep dari limit, kemudian kita masuk ke fungsi. Nah, ketika masuk ke limit fungsi, kita akan dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini ya. Apabila diberikan suatu fungsi f, yang ini, dengan rumus y sama dengan fx, maka berapa nilai y ini jika nilai x yang ada di dalam sangat dekat dengan c. C di sini merupakan sebuah konstanta. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Diberikan fx sama dengan x plus 1, berapa nilai fx? Berapa nilai fx pada saat nilai x sangat dekat dengan 0. Sangat dekat dengan 0 ya, artinya bukan 0. Sangat dekat dengan 0 berarti nilainya bukan sama dengan 0. Nah, nilai eksak yang menjadi jawaban pertanyaan di atas mungkin sulit kita tentukan, bahkan tidak mungkin. Kenapa? Ya, karena kita tidak dapat memberikan kepastian nilai X yang dimaksud. Jadi, di sini kita tidak dapat menentukan secara pasti berapa nilai X-nya. Namun, ya, nilai pendekatan untuk fx bisa ditentukan. Walaupun nilai pastinya atau nilai eksak dari X tidak dapat ditentukan, tapi pendekatan untuk mencapai nilai fx bisa ditentukan. Sekarang kita lihat tabel berikut. Nah, jika X sama dengan min 1, maka nilai fx-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat fungsinya. Jika nilai X sama dengan min 1 di sini, maka nilai fx sama dengan 0. Kita ganti X di dalamnya menjadi min 1. Min 1 tambah 1 sama dengan 0. Seperti itu ya. Kemudian jika nilai X-nya sama dengan 1,24, maka nilai fx-nya sama dengan 2,24. Kemudian berikutnya lagi, ketika kita mengambil nilai X-nya sama dengan min 0,55, maka nilai fx-nya menghasilkan nilai 0,45. Kemudian jika nilai X-nya positif 0,997, maka nilai fx-nya adalah 1,997. Dan seterusnya ya. Jadi kita lihat semakin ke bawah, nilai X yang diambil semakin mendekati nilai 0. Begitu juga untuk X positif. Jadi X negatif di sini ketika nilai X-nya sangat mendekati nilai 0 ya. Dan juga di sini nilai X positifnya sangat mendekati dengan nilai 0, ya, maka fx akan semakin dekat dengan nilai 1. Jadi kita lihat ketika nilai X-nya di bawah mendekati dengan 0, maka setiap nilai fx-nya nilainya akan mendekati 1. Jadi merupakan suatu kebetulan bahwa f0 sama dengan 1. Ini sebuah catatan ya. Sedangkan dengan grafik dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah, dari grafik di atas ini, kita lihat ya, apabila X sangat dekat dengan 0, nah, X di sini baik dari X kurang dari 0, maupun X lebih dari 0, di sini titik 0, di sini kurang dari 0, kemudian lebih dari 0, maka nilai fx-nya akan mendekati nilai 1 di sini. Jadi tadi kita sudah buatkan tabel untuk nilai X-nya kurang dari 0 dan X-nya besar dari 0, maka hasil nilai fx-nya akan mendekati nilai 1. Kalau dari gambar seperti ini. Dari kiri akan mendekati 1, dari kanan juga mendekati 1. Nah, seperti itu. Jadi konsep limit fungsi sudah dipahami ya. Limit arti katanya mendekati. Jadi ketika diimplementasikan ke dalam sebuah fungsi, ketika nilai
Y sama dengan fx, kemudian pertanyaannya adalah berapa kira-kira nilai x, nilai fx ketika nilai x yang mendekati sebuah konstanta, ya. Kita selesaikan dengan cara-cara seperti tadi. Oke, jadi konsep limit sudah kalian pelajari, sudah pahami, kemudian konsep fungsi, kemudian konsep dari limit fungsi juga sudah sama-sama kita pelajari. Nanti untuk materi-materi selanjutnya akan lebih memudahkan kalian memahaminya. Baik, saya rasa cukup ya materi kita mengenai konsep dari limit. Di pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas seputaran limit, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.